Roberto Baggio, seorang pemuda yang memiliki bakat sepak bola yang luar biasa. Di malam hari, ketika Baggio sedang makan malam bersama keluarga, Baggio menceritakan kepada keluarganya bahwa Ho firmato con la Fiorentina. Che aspettavi a dircelo, figlio mio? semua kaget dan memuji Roberto Baggio, terkecuali sang ayah. Keesokan harinya, Baggio menanyakan kepada sang ayah mengapa dirinya tidak memuji atas apa yang sudah Baggio capai. Lalu ayahnya menjawab, Ma che se guadagni di più sei meglio di tuo fratello che se fa il culo in fabbrica. mendengar jawaban itu, Baggio kesal. Setelah kejadian itu, Baggio menemui kekasihnya dan mengajaknya untuk tinggal bersama di salah satu kota yang bernama Firenze. Namun, kekasihnya menolak lantaran ia harus menjaga dan mengurus ayahnya yang sedang sakit. Sebelum Baggio resmi menjadi salah satu skuad Fiorentina, ia harus melakoni match terakhirnya bersama Vicenza, sebuah klub yang berada di divisi Serie C yang telah membawa Baggio sampai di titik ini. Namun, ketika itu hal tidak terduga pun terjadi. Quando è che posso tornare a giocare? Pensa solo a guarire. Ma Baggio mengalami cedera otot atau juga bisa disebut strain, perobekan jaringan otot yang menghubungkan ke tulang, hingga Baggio terpaksa harus dioperasi dan harus menjalankan pemulihan yang cukup lama. Alih-alih mengawali musim bersama Fiorentina dengan performa terbaiknya, justru Baggio harus melewati awal musim dengan melakukan pemulihan cedera, yang mana hal itu sangat merugikan Baggio serta tim. Baggio yang stres akan masalah cederanya, ia mengunjungi toko DVD. Lalu ia bertemu dengan penjaga toko DVD, kita sebut saja Max. Ternyata Max mengetahui tentang Roberto Baggio dan juga masalah cedera yang Baggio alami. Lalu Max memberikan buku tentang ajaran agama Buddha, yang mana jika Baggio tertarik dengan ajaran Buddha, Baggio bisa menemui Max kapan saja. Saat di rumah, Baggio yang sedang stres menelpon pacarnya dan bercerita tentang dirinya yang sedang frustasi atas cedera yang dialami. Sebagai pacar yang baik, Andrea pun memberikan semangat serta motivasi kepada Baggio agar bisa segera pulih, dan Andrea juga pun menyampaikan kepada Baggio bahwa dirinya akan secepatnya menyusul Baggio ke Firenze. Mendengar itu, Baggio sangat senang. Keesokan harinya, Baggio mendatangi Max untuk belajar tentang agama Buddha. Dari hari ke hari, Baggio jadi sering menemui Max untuk belajar agama Buddha. Karena setelah Baggio mempelajari, ia menemukan ketenangan juga kekuatan. Max pun mengatakan kepada Baggio, jika ada tujuan yang ingin kamu capai, selain berdoa, Baggio juga harus mengusahakan kali dan menunjukkan Baggio sebagai pemain terbaik yang memenangkan Ballon d'Or pada tahun 1993, tahun di mana Lionel Messi masih bermain peletokan di sekolah SD negeri Rawa Bebek. Saat itu, Baggio menjadi starter di timnas Italia untuk melakoni kompetisi terbesar, yaitu World Cup yang diadakan di Amerika. Di awal pertandingan, Italia harus mengakui kekuatan dari timnas Meksiko dengan hasil akhir 1-1. Adriana yang sudah menikah dengan Baggio dan dikaruniai seorang anak beserta ibu dan ayah Baggio berangkat ke Amerika untuk mendukung langsung Baggio bertanding. Baggio sangat senang dan timnas Italia berhasil melewati fase grup dengan mudah.
Sampai akhirnya Italia berhasil melaju ke final untuk menghadapi Brazil. Sebelum final dimulai, ayah Baggio menagih janji Baggio. Dulu, Baggio pernah mengatakan kepada sang ayah saat mereka nonton final Piala Dunia tahun 1970 di mana Italia harus kalah dengan Brazil, dan Baggio berjanji kepada sang ayah untuk membalaskan kekalahan itu suatu saat nanti. Sampailah di hari H final antara Brazil melawan Italia, pertandingan yang sangat Baggio nanti untuk membuktikan kepada ayahnya dan juga mengharumkan nama negara. Pertandingan sangat sengit hingga melewati extra time dan harus berakhir dengan adu penalti. Skor dimenangkan Brazil 3-2 dan Baggio menjadi eksekutor penalti, di mana jika gol, Italia memiliki peluang untuk juara. Tetapi jika Baggio gagal mengeksekusi penalti, Italia harus mengakui Brazil sebagai juaranya. Saat peluit dibunyikan, tiba-tiba Baggio mengherikenkan diri, menendang bola jauh ke atas gawang. Scene beralih ke 6 tahun kemudian. Baggio masih sering mengingat kegagalannya saat mengeksekusi penalti di final Piala Dunia 6 tahun silam. Sekarang karirnya mulai redup, dia tidak memiliki tim dan dia ingin pensiun saat itu juga. Namun sang ayah masih menagih janji Roberto Baggio. Saat itu juga Baggio menemui agennya. Baggio mengatakan kepada agennya dia ingin bermain di timnas Italia lagi. Sekarang dia ingin memiliki tim di divisi Serie C atau di kompetisi terendah pun Baggio tidak masalah, asal dia bisa dipanggil ke timnas lagi, ucap dia ke agennya. Saat kembalinya Baggio itu membuat berita di TV viral. Karena sebelum itu Baggio pernah menyampaikan bahwa dirinya ingin pensiun. Akhirnya Baggio menandatangani kontrak bersama Brescia, sebuah klub kecil yang berada di divisi Serie A. Saat bermain di klub, Baggio adalah salah satu pemain yang senior di sana. Karena Brescia sebuah klub yang dihuni oleh pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda itu sangat bersemangat karena Baggio memberikan motivasi yang keras kepada mereka. Brescia merupakan tim yang tidak diunggulkan di Serie A. Tetapi dengan adanya Baggio, semua berubah. Saat itu, Baggio menemui pelatih timnas Italia untuk mengajukan dirinya bermain di timnas. Dan pelatih Italia pun menyampaikan jika Baggio dengan performa terbaik dan dengan kondisi yang bugar, dia akan dipanggil ke timnas lagi. Setelah berapa bulan, naasnya cedera yang dulu Baggio alami terjadi lagi. Akhirnya Baggio menjalankan operasi. Hebatnya, tidak sampai berapa bulan Baggio sudah pulih kembali. Dan itu tidak mempengaruhi performanya di klub. Scene beralih saat pelatih timnas Italia menelpon Baggio dan menyampaikan bahwa Baggio tidak dipanggil timnas. No, ho detto lei. Bene di Porto. Stai bene di Porto. Mendengar itu, Baggio kesal karena dirinya merasa dibohongi. Karena dulu pelatih timnas Italia pernah bilang kalau Baggio dalam keadaan pulih dengan performa terbaiknya, dia akan dipanggil. Tapi nyatanya di akhir film memperlihatkan Baggio yang sedang dikerumuni oleh orang-orang karena simpati atas dirinya yang tidak dipanggil ke timnas. Walaupun begitu, Baggio tetap ada di hati masyarakat Italia sebagai legend.